Guys, hari ini masih lagi berkaitan mengenai militer yang berlaku di Indonesia. Kalau kita tengok ada satu video yang baru diupload di Amanda Channel di mana judul video itu bikin pusing. Jika Indonesia beli 36 Rafale, maka 50 unit KF-21 Boromir berpotensi dibatalkan. Wow. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel guys. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Yang baru saja masuk ke channel aku, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang sudah subscribe channel aku sejak dulu lagi dan kembali ke channel aku untuk menonton video di channel aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Kepada subscriber dan juga kepada viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel, yang sentiasa menonton video di channel Musa Muhammad Dirin Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan semua subscriber di luar sana, semua viewer yang menonton video aku agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction lagi di channel Amanda Channel, dimana kalau kita tengok judul video daripada hari ini memang betul-betul bikin pusing guys. Dimana kalau kita tengok jika Kementerian Pertahanan di Indonesia akan membuat pembelian terhadap Rafale, kemungkinan KF-21 Boromir daripada Korea Selatan akan terbatal. Wow. Dimana kalau kita tengok video dia berdurasi dalam 8 minit. Apa-apa pun, jom kita tonton dulu video ini untuk kita mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Adakah jika Indonesia membeli 36 jenis Rafale ini, adakah 50 unit KF-21 Boromir itu akan terbatal? Jom kita tonton dulu video ini untuk kita mengetahui tajuk ini guys. Tapi apa-apa pun, aku mengalu-alukan semua subscriber di luar sana, kepada semua viewer di luar sana, jom komen di bahagian komentar di bawah pendapat kalian ataupun idea kalian mengenai video kita pada hari ini. Apa-apa pun, jom kita tonton dulu video ini guys. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Indonesia baru-baru ini dikabarkan sedang menunggu pengiriman 36 biji jet tempur Rafale, dan sedangkan juga melakukan kerjasama pembuatan KF-21 Boromir dengan Korea Selatan. Kemarin Mimin membahas tentang Dassault Aviation Prancis sudah siap mengirim menunggu keputusan dari Bapak Presiden kita, dan hal ini pun membuat tarik ulur duitnya itu loh brand. Jika ini nanti deal dengan Rafale, maka KF-21 Boromir dengan Korea Selatan ini berpotensi ditinggalkan ataupun ditunggakkan, karena duitnya kan juga buat beli Rafale. Nggak mungkin dua pesawat sekaligus diboyong jika tidak hutang sama Sunda Empire. Bercanda. Nah, dilanjut, nantinya Rafale ini akan menjadi jet tempur garis depan atau garda terdepan sembari menunggu KF-21 Boromir jadi. KF-21 Boromir memang didaulat sebagai jet tempur masa depan Indonesia, di mana Rafale bisa jadi stopgap yang pas sebelum itu terjadi. Nah, bagaimana menurut kalian jika beli Rafale tapi KF-21 Boromir ditinggalkan, atau Rafale-nya dikurangi jumlahnya tapi KF-21 Boromir dilanjutkan? Kan ini pilihan yang sangat sulit. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan bacrot di kolom komentar. Nah, usut Dassault Aviation sendiri memang gentol promosi Rafale ke banyak negara termasuk ke Indonesia. Ada India, ada Mesir. Mesir beli 30 unit itu dihutang selama 30 tahun. Tapi pemerintah kita dikabarkan belinya cash atau gimana. Bahkan pada tahun 2018 silam 2 unit Rafale sudah datang ke Indonesia untuk demo kemampuan dengan dirasakan langsung oleh pesawat pilot tempur dari TNI Angkatan Udara. Dikutip dari tni.au.mil.id, pilot TNI AU yang mendapat kesempatan menunggangi atau menjajal itu ialah Letnan Kolonel Penerbang Muhtadi Anjar Legowo sebagai penerbang F-16 TNI Angkatan Udara, dan Letkol Penerbang Anton Palaguna sebagai penerbang Sukhoi 30 dari TNI Angkatan Udara.
Nah, Dassault Ravel merupakan pesawat tempur multifungsi bermesin ganda dengan bentuk sayap delta yang dilengkapi canard atau sayap kecil yang sangat efektif untuk menghasilkan gaya angkat dan menambah kelincahan bermanuver. Seperti itulah pernyataan dari TNI AU yang sudah menunggangi Ravel pada saat berkunjung ke Indonesia tahun-tahun lalu. Sebagai misi dilaksanakannya mulai demo BVR atau Beyond Visual Range Combat atau pertempuran jarak jauh di luar jarak pandang, close combat atau pertempuran jarak dekat, serangan beberapa sasaran permukaan secara bersamaan, ada tactical contour flying atau terbang rendah mengikuti permukaan bumi, ada optronic operation atau demo fungsi sensor optik dan elektronik, juga ada targeting dynamic target atau memilih dan menyerang beberapa sasaran bergerak, ada aerobatik, ada ground mapping menggunakan SAR radar, ada data link operation secara terbatas, ada juga formasi jarak dekat hingga tactical breakout pada saat mendarat. Seperti itulah kemampuan-kemampuan yang sudah dijajal oleh TNI Angkatan Udara di saat Ravel berkunjung ke Indonesia. Secara keseluruhan Ravel memang memenuhi ekspektasi Indonesia. Bahkan TNI Angkatan Udara membeberkan sejauh mana kemampuan jet tempur Ravel ini. Dari sisi rancang bangun, pesawat Ravel dirancang dengan twin engine, single fin, layer elevon, delta wings, dan close couplet canard, serta memiliki load kapabilitas yang dilengkapi dengan 14 torque station, 5 heavy wind point, 9,5 ton external load brand, papar dari TNI Angkatan Udara. Nah, dari sisi teknologi yang cukup digembar-gemborkan dari Dassault Aviation, yakni pesawat memiliki berbagai sensor dan data fungsi, ada kemampuan electronic warfare, ada AESA radar, ada advanced MMI concept dan integrate covering all system, kemudian memiliki integrate sensor suite yang cukup kompleks di mana pesawat dapat berbagi informasi melalui data link dengan pesawat AEWS dan ground station serta dilengkapi dengan AESA radar. Perpaduan sistem sensor dan senjata yang dibawa menjadikan Ravel memiliki kemampuan untuk multi-target dan multi-shot serta off-kata TNI Angkatan Udara brand. Nah, usut punya usut, di balik rencana pembelian jet tempur Ravel terselip rasa cemas dari Korea Selatan tentunya. Apabila Indonesia jadi membeli jet tempur Perancis itu berpotensi besar atau kemungkinan besar KF-21 Boromai bakal ditinggalkan ataupun ditunggakkan atau jelas mandek brand seperti itu. Korea Selatan cemas apabila Jakarta membeli Ravel, maka pendanaan KF-21 Boromai dari Indonesia tersendat atau bahkan teralihkan. Nah, ini yang membuat cemas Korea Selatan. Repot, duitnya dibagi-bagi untuk beli pesawat Ravel juga untuk KF-21 Boromai. Mudah-mudahan dapat tambahan atau suntikan dana dari hutang lah, brand seperti itu solusinya. Korea Selatan cemas bahwa Indonesia sedang mengkaji rencana untuk mengakuisisi jet tempur Dassault Ravel Prancis, kata seorang sumber dari Kementerian Pertahanan Korea Selatan seperti dikutip dari Korea Jong Daily pada Juli tahun 2021 lalu. Indonesia sendiri memiliki peranan 20% pendanaan KF-21 Boromai, sedangkan Korea Selatan mempunyai 80% tanggungan. Indonesia seharusnya membayar 1,6 triliun won atau 1,4 miliar US dollar dari total dana proyek pengadaan KF-21 Boromai ini. Digadang-gadang menghabiskan dana kurang lebih 8,5 triliun won. Nantinya Indonesia akan mendapatkan 50 unit KF-21 Boromai dengan teknologi inti dari jet tempur tersebut untuk selanjutnya dikembangkan sendiri oleh Jakarta. Jika Indonesia melepaskan peranan dalam mendanai KF-21 Boromai, Korea Selatan tetap dapat menutup kekurangannya anggaran yang dihasilkan, tetapi itu akan berakibat terlalu negatif pada rencana ekspor. Tulis dari artikel terbitan Korea Jong Daily brand. Sebenarnya ada cara agar win-win solution di mana Indonesia bisa mengurangi jumlah KF-21 Boromai yang akan dibeli, misalkan satu skuadron saja, untuk mengurangi Ravel jadi 24 unit supaya ada dana agar kedua jet tempur bisa dibeli. Nah, inilah solusinya. Jadi membeli Ravel berjumlah 24 unit supaya dana dari kedua jet tempur itu bisa diboyong ke Indonesia semua, brand. Tapi kalau nekat ngotot belinya 36, berpotensi besar KF-21 Boromai bakal mandek atau mangkrak karena kekurangan dana.
Namun semua keputusan jadi tidaknya membeli KF-21 Boromei dan Rafael ada di tangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yakni di tangan Bapak Prabowo Subianto. Nah, dan itu tadi pembahasan admin seputar media Korea Selatan menyebutkan bahwa Korea Selatan cemas jika KF-21 Boromei tak dapat kucuran dana dari pemerintah Indonesia jika pemerintah Indonesia membeli jet tempur Rafael. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan cerot-cerot bacrot di kolom komentar. Nah, dan oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye. Guys, kalau kita tengok video sebentar tadi memang betul-betul bikin pusing guys. Pening kita untuk memilih mana satu pesawat tempur yang akan masuk ke Indonesia. Tapi pendapat kalian bagaimana? Sama ada mau memilih jet tempur default Rafale ataupun mahu memilih KF-21 Boromei? Mungkin Kementerian Pertahanan di Indonesia, khususnya Menteri Prabowo Subianto yang akan membuat pilihan sama ada mahu memilih default Rafale ataupun mahu memilih KF-21. Ataupun mahu membeli kedua-duanya jet tempur default Rafale dan juga KF-21 Boromei. Mungkin kita dapat nampak daripada video sebentar tadi, mungkin satu saja masalah ada yang kita dapat nampak, iaitu masalah kewangan. Di mana kalau kita tengok default Rafale daripada Perancis, di mana default Rafale ini telah dibuat di Perancis sendiri, di mana kalau kita tengok dalam masa terdekat, di mana Prabowo Subianto telah membuat negotiation bersama dengan Perancis dan akan membuat pembelian terhadap default Rafale. Dan kalau kita tengok apabila pihak Korea Selatan mendengar desas-desus ataupun mendengar kabar yang Indonesia akan membuat pembelian terhadap default Rafale daripada Perancis, kerajaan Korea Selatan sendiri mereka pun terfikir kalau seandainya Indonesia ataupun Kementerian Pertahanan di Indonesia jadi mau membeli default Rafale daripada Perancis, kemungkinan pembelian ataupun pembinaan KF-21 akan tertangguh. Sebab kalau kita tengok kewangan ataupun peruntukan dana akan banyak lari ke default Rafale daripada Perancis. Jadi di sini kerajaan Korea Selatan begitu seperti was-was ataupun takut seandainya dana tidak dapat dibagi kepada Korea Selatan untuk meneruskan projek KF-21 Boromei ini. Dan kalau kita tengok daripada segi kos untuk default Rafale daripada Perancis, dia kalau kita tengok dalam satu unit saja memakan dana dalam million. Mahal sekali. Kalau ini kan pula kalau Kementerian Pertahanan di Indonesia jadi mahu membeli dalam 24 unit ataupun 30 unit default Rafale. Kalau kita tengok KF-21 di mana Indonesia bersama dengan Korea Selatan telah membuat satu negotiation dalam pembinaan ataupun dalam penciptaan KF-21 Boromei ini, di mana Indonesia akan memberi sebanyak 20% untuk menjalankan ataupun dalam membina KF-21 ini. Kementerian Pertahanan di Indonesia telah menghantar beberapa orang senior daripada Indonesia untuk bersama-sama dengan Korea Selatan dalam membangunkan KF-21 Boromei. Pada masa yang sama, dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan mendapat 50 unit KF-21 Boromei, di mana ini adalah ciptaan sendiri daripada Korea Selatan bersama-sama dengan Indonesia dalam membangunkan pesawat ini. Jadi terpulanglah kepada Indonesia sendiri sama ada mahu menggunakan 50 unit KF-21 Boromei ini untuk kegunaan Kementerian Pertahanan Indonesia sendiri, atau menjual balik kapal KF-21 ini kepada negara-negara di luar sana yang berminat kepada pesawat ini. Jadi kalau kita tengok di sini, sekiranya Kementerian Pertahanan di Indonesia membeli default Rafale daripada Perancis dan di dalam 24 unit ataupun dalam 30 unit, dan pesawat itu hanya digunakan di dalam Indonesia untuk semestinya untuk pertahanan dan juga untuk serangan untuk TNI Angkatan Udara di Indonesia. Jadi sedikit sebanyak di sini, bukan lagi sedikit sebanyak, memang banyak sekali nampak kesan daripada itu, iaitu nampak peningkatan daripada segi kualiti di ketenteraan di Indonesia pasti akan meningkat. Sebab kalau kita tengok default Rafale ini, hanya di dunia ni ada beberapa negara sahaja yang memiliki default Rafale daripada Perancis. Dan juga sekiranya Indonesia jadi untuk membeli KF-21 daripada Korea Selatan, di sini dapat sedikit sebanyak juga dapat meningkatkan juga kualiti pertahanan dan juga serangan di Indonesia.
Tetapi kalau kita tengok di sini di mana Indonesia dapat menggunakan sekiranya digunakan dan juga dapat menjual kepada 50 unit ini kepada negara-negara yang mahu memiliki KF-21 Boromeye. Ini adalah jet tempur ciptaan daripada Korea Selatan bersama dengan Indonesia sendiri. Selepas Indonesia membayar sebanyak 20% di dalam pelaksanaan untuk membina ataupun untuk mencipta KF-21, di tahun-tahun selepas sampainya 50 unit jet tempur KF-21 Boromeye itu, Indonesia akan dapat balik pulangan seperti apa yang dilaburkan pada masa kini. Kemungkinan dalam 50 unit KF-21 itu, 20 unit kegunaan untuk Indonesia sendiri dan juga 30 unit KF-21 ini boleh dijual kepada mana-mana negara yang mahu membeli KF-21 Boromeye. Jadi Indonesia dapat menginvest balik apa yang telah dilabur pada masa kini untuk kegunaan beberapa tahun ke depan. Mungkin juga sedikit sebanyak dapat mengukuhkan lagi hubungan di antara Indonesia bersama dengan Korea Selatan. Jadi guys, apa pendapat kalian sama ada Indonesia mahu membeli KF-21 Boromeye ataupun mahu membeli jet tempur default Rafale? Bagaimana guys? Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sampai selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik, hebat. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.